Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semua dalam keadaan baik dan sehat semua. Amin. Kembali lagi di Agri Trip. Kali ini saya berkesempatan untuk datang ke Kudus, Jawa Tengah dan melaksanakan perjalanan dan wisata religi ke Masjid Muria. Jadi Masjid Muria ini berjarak 18 km di sebelah utara kota Kudus. Lokasinya beralamat di Desa Colo, Kecamatan Gawe, Kabupaten Kudus. Selain terdapat bangunan masjid, di tempat itu juga terdapat makam salah satu 9 wali songo, yaitu Raden Umar Said yang terkenal dengan sebutan Sunan Muria. Dibutuhkan perjuangan yang keras untuk mencapai Masjid Sunan Muria karena lokasi masjid itu berada di puncak Gunung Muria yang mempunyai ketinggian 1600 mdpl. Ditambah lagi untuk menuju ke sana, wisatawan harus melalui jalan setapak yang menanjak. Walau begitu, tempat wisata religi ini memiliki pesona tersendiri yang tak bisa dielakkan. Ketika kalian menggunakan kendaraan pribadi, wisatawan tidak bisa langsung tiba di halaman masjid karena tiba di halaman parkir, wisatawan harus melanjutkan perjalanan dengan menaiki 430 anak tangga. Sepanjang perjalanan dan berjalan kaki menuju masjid, wisatawan akan menjumpai kios-kios pedagang yang banyak menjajakan dagangan yang sangat variatif. Mulai dari makanan, minuman, kerajinan tangan, dan juga masih banyak lagi. Selain itu, wisatawan juga bisa menikmati perjalanan sembari menghirup udara pegunungan yang sangat segar. Sedangkan cara yang kedua adalah dengan menggunakan ojek. Cara ini bisa digunakan apabila wisatawan lelah mendaki. Pos ojek di sana tidak hanya dijumpai di awal titik pendakian, tapi juga ada di beberapa titik. Hal ini membuat wisatawan tak perlu khawatir tak bisa mencapai masjid karena kelelahan di tengah jalan. Nah, ini kita sudah sampai di atas, ya, ini ada di area masjid maupun area makam. Perlu diketahui teman-teman, untuk ke area makam itu tidak diperkenankan untuk merekam, tapi memang ada beberapa teman-teman dari YouTube yang merekam ya. Tapi kalau saya lebih memilih untuk tertib menaati aturan untuk tidak merekam di area makam. Dan ini ada di area dekat masjid yang ada di Sunan Muria. Kalau di sini boleh merekam. Jadi karena nggak boleh direkam, saya ceritain sedikit informasi yang ada di sana ya. Jadi tak jauh dari Masjid Sunan Muria terdapat pula makam Sunan Muria. Pada tiap hari Kamis Legi maupun Jumat Pahing, banyak banget orang berziarah di sana. Ketika memasuki pintu gerbang makam, wisatawan akan dihadapkan pada pelataran yang dipenuhi oleh 17 batu nisan. Menurut juru kunci makam, nisan itu merupakan makam para prajurit dan punggawa dari keraton. Sementara itu, makam Sunan Muria berada di sebuah bangunan yang cukup beratap sirap 2 tingkat. Di sebelah timur makam itu terdapat nisan yang konon menjadi makam Putri Sunan Muria, yakni Raden Ayu Nasiki. Sementara di sebelah barat dinding belakang masjid terdapat makam Panembahan Pengulu Jogodipo yang merupakan putra sulung dari Sunan Muria tersebut. Nah, sekarang kita bahas yang unik di sini ya, yakni ojek Sunan Muria. Saat ini saya naik ojek Muria pas turun aja nih, karena jujur saya pengen ngerasain naik ke makam sambil jalan kaki dan ternyata emang benar-benar menguras tenaga. Dan saya pulangnya kayak penasaran bagaimana rasanya naik ojek di Muria yang katanya ekstrim. Dan setelah saya coba memang benar-benar ekstrim ya, tapi menurut saya lebih ekstrim naik daripada turun. Karena waktu naik itu sebelah kiri kita tuh pas banget jurang dan kecepatan motor mereka tuh sangat tinggi. Hal ini dilakukan karena posisi makam kan ada di puncak gunung dan butuh motor dan kondisi yang prima. Dan sekarang kondisi motor mereka tuh dengan zaman dulu sangat-sangat berbeda. Kalau sekarang udah jauh lebih bagus penampilannya. Kalau zaman dulu kayaknya lumayan memprihatinkan ya, menurut cerita dari bapak saya. Karena kebetulan bapak saya dulu pernah ke Muria juga tahun 2000-an awal. Untuk naik atau turun dari ojek ini tarifnya Rp15.000 dan saran saya waktu naik kalian harus pegangan yang erat serta luas aja, karena kalau kalian kaku tuh menyulitkan bapak-bapak drivernya. Serta jangan lupa banyak berdoa ya teman-teman, karena memang seserem itu. Dan kalau saya kemarin tuh saya memang request agak pelan aja karena saya bawa kamera dan drivernya juga sangat baik dan bersedia mengurangi kecepatannya. Dan ketika saya bandingkan dengan teman-teman mereka yang baru lalang, jadi makin takut karena mereka sekencang itu dan posisi jalan sempit serta resiko yang amat tinggi.
Oke, sekian dulu tip dari saya kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah informasi untuk kalian yang akan berkunjung ke Muria. Tapi kalau kalian sudah pernah ke sana, silakan bagi pengalaman kalian di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa support kami dengan like dan juga subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.